Ya. Inilah salah satu bentuk pengenalan ilmu pengetahuan alam bagi anak didik dengan mengambil contoh langsung dari alam. Metode belajar langsung mengeksplorasi alam sambil bermain ternyata amat disenangi anak didik usia playgroup dan sekolah dasar. Anak didik berpartisipasi aktif, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Model yang dikembangkan sekolah alam di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan ini memberikan pendidikan dasar tentang akhlak, falsafah ilmu pengetahuan melalui logika berpikir dan latihan kepemimpinan dengan metode outbound. Bentuk kelas konvensional dirubah menjadi sekolah terbuka yang tetap memberi interaksi siswa dengan sekitar, sekaligus menekan biaya fisik bangunan sekolah yang megah yang umumnya dimiliki sekolah unggulan. Sekolah alam itu sebetulnya upaya untuk menihilkan kos yang tadinya dipakai untuk infrastruktur, bangunan dan sebagainya kita anggap nol, kita ganti dengan alam. Sementara untuk solusi guru metodologi itu kita sesuaikan dengan alam itu sendiri. Nah, kualitas pendidikan itu kan sangat ditentukan oleh 3 hal. Kualitas guru, metodologinya, sama buku sebagai gerbang ilmu pengetahuan. Sekolah ada, saya kebetulan anak saya sebelumnya juga sekolah di Kemang, ada di playgroup Kembang. Itu kan dia terlalu umum, jadi saya pikir kalau di sini kan dia lebih terarah, lebih alami sifatnya gitu loh. Dan anak mungkin lebih berkreasi, bisa lebih berkreasi, dia lebih bebas. Kurikulum Dekdikbud disampaikan dengan metode partisipatif. Dengan rasio 3 guru menangani 20 anak didik, proses belajar mengajar berlangsung efektif. Sedangkan konsep biaya guru dan bukan beasiswa memungkinkan lebih banyak anak-anak kurang mampu bersekolah di sini. Dengan metode yang baik, guru dan buku yang berkualitas, maka sekolah berkualitas tidak harus identik dengan harga yang mahal. Pemirsa, di tengah kesulitan ekonomi yang masih melanda bangsa kita, di mana persoalan pendidikan kemudian juga ikut terhambat, sekolah alam menjadi salah satu alternatif sekolah dengan biaya murah, dengan kualitas dan fasilitas yang menarik, yang sekaligus akan mendekatkan siswa dengan alam dan sekitarnya. Teguh Juwarno dan Misbahul Badri melaporkan. Pemirsa, sejak tahun ajaran baru tahun ini telah berdiri Sekolah Alam yang menawarkan metode pendidikan berbeda dibanding dengan sekolah biasa yang menggunakan ruang kelas. Lalu di mana letak perbedaan dan keistimewaan sekolah alam ini? Serta metode pengajaran seperti apa yang akan diterapkan? Untuk jelasnya mari kita simak perbincangan bersama Bapak Lendo Novo selaku penggagas sekolah ini bersama rekan Ade Novit. Selamat mengikuti. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam rubrik Wajah, dan siang ini kami akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Lendo Novo seputar masalah pendidikan. Dan ini adalah pendidikan yang agak sedikit berbeda ya, Pak Londo ya? Ya. Pak Londo. Apa sih maksudnya sekolah alam ini sebenarnya, Pak? Sekolah alam itu berbeda dengan sekolah biasa karena kita belajarnya itu langsung di alam. Untuk tingkatan apa ini? Kita mulai dari sejak pendidikan dasar ya, playgroup sampai SD. Oh, hanya sebatas itu? Ya. Sekarang ini? Sekarang ini kita melakukan itu untuk sekolah alam ini ya. Mungkin kita ingin tahu perbedaan dengan sekolah biasa dari kurikulumnya itu yang agak-agak spesifik, apa perbedaannya mungkin? Kalau kurikulum kita pakai standar tetap ikut ya. Cuman kita punya fokus pada 3 hal itu. Pertama itu akhlak ya. Kemudian kedua itu falsafah ilmu pengetahuan. Ketiga itu leadership. Leadership sudah ditanamkan dari kecil ini ya. Itu kita menggunakan konsep outbound di situ. Outbound. Ya. Sekarang udah berapa orang jumlah? 20 murid sebagai. Padahal baru mulai tahun ini ya? Iya. Bulan Juli kemarin? Iya, betul. 20 orang. Lokasinya di mana sih, Pak? Lokasinya itu di Ciganjur ya, Jagakarsa. Jagakarsa. Jakarta Selatan. Sekarang kita kalau bicara kurikulum, kemudian juga ini kan dibilang sekolah alam, sekolah unggulan ya? Iya. Termasuk sekolah unggulan. Ya. Tentu staf pengajarnya ini dari mana ini? Staf pengajarnya itu dari perguruan tinggi terbaik ya. Kita ada dari ITB, dari IPB, dari UI, dan ada rekan kita dari Leiden, Belanda, khusus psikologi anak. Jadi mereka memang khusus untuk anak dari ITB apa ini memang ada khusus? Kita training sebelum mereka memulai itu, sejak 6 bulan yang lalu kita training. Ya. Jadi backgroundnya aja dari, tapi berarti mereka mungkin dari teknik ya? Teknik ya. Teknik semua ya. Oh. Kemudian yang menarik juga katanya sekolah ini sekolah unggulan, tapi tidak mahal. Ya. Di mana nih? Ukuran tidak mahalnya sebatas mana nih, Mas? Yang membuat mahal itu kan biasanya infrastruktur fisik, Mas. Nah, ini kita eliminir, kita anggap nol, kita ganti dengan alam. Nah, dengan mengeliminir
ongkos infrastruktur, sebetulnya kosnya sudah sangat rendah. Kos itu hanya terjadi kepada guru. Nah, konsep guru pun kita selesaikan dengan bea guru. Kalau beasiswa itu kan cuma satu anak yang pintar ya, dan kemudian belum tentu lingkungan belajarnya baik, sehingga beasiswa itu belum tentu optimum walaupun dia mendapatkan dana besar. Tapi dengan bea guru itu kita yakini bahwa gurunya akan sangat berkualitas, kemudian lingkungan belajarnya juga optimum, sehingga seluruh anak yang mendapatkan keuntungan tentang pendidikan yang terbaik ini. Bisa tahu berapa biayanya? Kalau semester atau per tahun? kita di Jakarta ini agak berbeda ya. Dengan konsep bea guru sebetulnya setiap siswa udah nggak perlu bayar sama sekali. Tapi karena kita menargetkan mengembangkan sekolah alam di berbagai daerah, bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri terbaik itu, kita melakukan redistribusi kekayaan gitu. Artinya orang-orang Jakarta ini yang mempunyai lebih rezeki itu dialokasikan kita kirimkan nanti ke daerah-daerah gitu. Jadi pendanaan itu hanya untuk pengembangan sekolah alam sama sekali. Mungkin kita kembali lagi ke kurikulum ya. Mungkin ada metode mana mungkin yang dipakai? Apa kita melihat dari Amerika, Eropa, atau mungkin dari Australia yang diterapkan di sini, atau hanya coba-coba? Bukan. Kita metodenya tuh langsung dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi manusia itu kan diciptakan menjadi khalifatullah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi ada 3 variabel. Dia harus tahu cara takwa kepada yang penciptanya. Kedua, dia harus tahu bagaimana dia mengkhalifahi alam ini. Artinya dia harus tahu tentang teknologi yang mampu membuat alam itu tunduk kepada kita. Kita kembalikan kepada sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk apa. Itu saja sebetulnya. Dari situ saya olah gitu. Karena kita memang diciptakan untuk memimpin alam ini, ya kita olah alam ini. Kebetulan orang-orang bule itu yang mengembangkan bagaimana teknologi. Dia mempelajari setiap hari alam itu fenomenanya seperti apa. Dan yang namanya ilmu pengetahuan itu kan seluruhnya diambil dari pengamatan terhadap alam semesta ini gitu. Jadi dari Al-Quran dan hadis berangkatnya ya, dari situ. Kenapa ini justru ditanamkan pada mereka yang masih playgroup dan sekolah dasar? Apa mereka ini sudah bisa menerima justru? Ya, mereka itu sangat cepat menerima. Itu menurut Einstein itu kan makhluk manusia ini yang terbaik pada usia dasar. Karena masih banyak kan masyarakat menilai masih SD atau masih playgroup, masih TK. Itu salah besar. Hanya untuk main-main gitu kalau SD, TK sama playgroup ini. Iya. Kalau di Islam itu justru yang SMA ke atas tuh nggak diperhitungkan. Jadi tugas orang tua atau siapapun untuk mendidik anak tuh sampai akil balik. Akil balik itu cuma sampai SD, SMP. 13 tahun ya. Iya, udah itu terserah mereka mau go public atau segala macam, dan itu yang sebetulnya terjadi di negara-negara maju. Mereka umur-umur 14 tahun tuh sudah keluar dari rumah. Sudah mandiri. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang banyak juga anak sekolah tawuran, anak SMA, itu mungkin bisa dikatakan bahwa ini karena pendidikan dasarnya ini yang kurang. Berarti. Betul. Jadi kita harapkan dengan sekolah alam ini bisa menciptakan bibit-bibit baru ya. Iya, yang harus yang terbaik ya. Yang terbaik. Dan saya yakin ini baru pertama ya di dunia. Artinya kalau kita optimum, kita konsentrasi penuh, kita bisa membuat konsep pendidikan yang terbaik, bahkan mengalahkan negara maju. Oh begitu ya. Karena mereka di kelas Mas ya. Iya betul. Ini menarik nih, cuman saya belum sempat ke sana nih Pak Lendo. Kapan-kapan saya ingin main ke sana. Silakan. Dan mudah-mudahan sukses ya, kan ini baru pertama kali dan tahun pertama ya. Iya. Mudah-mudahan sukses dan kita mendapatkan generasi penerus yang benar-benar berkualitas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam rubrik Wajah Siang ini, dan kami kembalikan ke rekan saya. Ya, terima kasih. Sekolah alam menarik sekali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan berbagai laporan menarik lainnya. Ikuti setelah